Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot. Kita awali dari timnas Indonesia. Sintayong rupanya harus mengubur mimpinya untuk bisa memakai jasa Tom Hye dan Ragnar Uratmangun di kualifikasi Piala Dunia 2006 melawan Vietnam di bulan Maret mendatang. Hal ini lantaran berkas Tom Hye dan Ragnar Uratmangun belum disahkan oleh DPR karena DPR saat ini lagi tutup buku sampai Maret 2024 dikarenakan pemilu dan menunggu susunan DPR yang baru. Nah, ini pernyataan PSSI melalui Arya Sinulinga. Gini, Nathan yang penting datang dia langsung kita uruskan. Gitu, langsung kita uruskan. Kemudian yang berikutnya ini memang untuk yang dua lagi ya, Ragnar sama Tom Hye. Udah selesai di pemerintah, kita mau majukan ke DPR, DPR-nya reses hari ini. Aduh, sampai bulan Maret. Resesnya belum makanya. Kan nggak bisa kita salahkan siapapun gitu, karena memang jadwalnya kan memang begitu. Nggak bisa juga tiba-tiba demi ini kita minta ini, nggak bisa juga. Jadi mereka reses mulai hari ini, tanggal 7 reses sampai. Gimana? Udah denger ya? Di sini dia bilang nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Apa iya? Ragnar pertama kali berkasnya masuk ke diaspora itu bulan Oktober 2023. 2 bulan kemudian diaspora memanggil Ragnar buat tanda tangan dokumen. Itu di bulan Desember lo ya. Tapi diaspora nggak tahu kalau berkas Ragnar ini belum diserahkan ke presiden. Sampai akhirnya di bulan Januari 2024 Menpora Dito Aryo Tejo sendiri yang meminta tanda tangan pada presiden buat Ragnar dan Tom Hye. Nah, dia bilang nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kenapa di bulan Oktober diaspora nyuruh PSSI minta tanda tangan ke presiden, tapi yang disuruh malah liburan? Nah lo, apa itu bukan salah PSSI? Coba kalau waktu itu yang disuruh minta tanda tangan ke presiden udah jalan dan gak milih liburan, kan Ragnar udah tinggal datang terus ambil sumpah sama kayak Nathan Choaon, ya kan? Entah kenapa ya, kami kok ngerasa ini memang disengaja loh sama PSSI biar STY ini nggak bisa pakai pemain-pemain yang diinginkan. Kenapa demikian? Yang pertama, pemain yang diminta Sintayong justru dipersulit nih proses naturalisasinya. Yang kedua, coba lihat dan dengarkan video ini. Sintayong loh yang minta itu. Ya, bukan PSSI menargetkan. Kami 8 besar. 8 besar. Sintayong kan udah tahu itu bahwa AFC U23 itu memang bukan agenda FIFA. Kan udah tahu dia konsekuensinya kan. Gitu loh. Udah tahu kok konsekuensinya kalau bukan agenda FIFA apa, udah tahu semua konsekuensinya. Dan dia mengatakan bahwa dia targetnya lolos 4 besar gitu. Dengan semua konsekuensinya loh. Di sini dia bilang Sintayong lah yang minta. Dia tahu Piala Asia U23 ini bukan kalender FIFA, tapi dia nargetkan 4 besar. Ya udah, berarti dia tahu konsekuensinya. Benar nggak dia ngomong kayak gitu? Dia bilang berarti Sintayong tahu konsekuensinya. Tar dulu nih, konsekuensi apa nih? Apakah kalau Sintayong gagal penuhi target 4 besar langsung dipecat gitu? Lah, yang duluan ngasih target 8 besar siapa? Kan PSSI ke Sintayong. Udah jelas ya, kami nggak lagi ngejelekin PSSI loh, tapi PSSI-nya sendiri yang terindikasi seperti itu. Kan indikasinya gini loh, PSSI ini mau ngelepas Sintayong, tapi takut digerebek sama netizen. Akhirnya ada embel-embel, gua kasih target ke lu, kalau lu nggak nyampein target itu ya lu gua copot. Bener nggak kayak gitu? Sekarang gini lah secara logika, kalau PSSI ini emang suka sama Sintayong, nggak mungkin ada target kayak gitu. Ya kalau mau perpanjang ya perpanjang aja, ngapain ngasih target? Gimana? Bener nggak? Tapi ya udahlah ya, kita pasrah aja. Emang susah buat ngelawan mafia-mafia bangsat di PSSI. Kasihan Sintayong tau nggak? Udah ngebangun fondasi timnas, hasilnya dinikmatin oleh Indra Syafri di U23 yang juara SEA Games. Karena polesan-polesan Sintayong, tapi Indra Syafri yang dipuja, Sintayong tetap dihujat. Padahal itu hasil Sintayong loh.
Terus Sintayong juga naikin ranking FIFA, ngelolosin 3 kelompok timnas ke Piala Asia, tapi tetap dimusuhin cuma gara-gara belum ngasih trofi, yang trofinya itu diambil Indra Syafri, padahal itu hasil polesan Sintayong. Kalau masih ada yang bilang Sintayong nggak ngasilin apa-apa, ini berarti orang ini nggak tahu sepak bola bener-bener. Indra Syafri juara SEA Games itu lantaran pemainnya itu 80% punya Sintayong. Indra Syafri cuma make aja, cuma nambahin aja. Kita ambil contoh Hernando Ari, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Alfreanda Dewangga, Ramadan Sananta, Witan Sulaiman, Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, dan Adi Satrio yang ada di SEA Games kemarin. Itu kan anak asuh Sintayong semua. Kok pada nggak ngelihat ke situ ya? Entahlah. Dari Persebaya, baru-baru ini pelatih Persebaya Paul Munster mengomentari soal VAR Liga 1. Paul Munster justru setuju VAR ini ditunda, sebab menurut Munster percuma pakai VAR kalau wasitnya nggak ngerti VAR. Berikut pernyataan Paul Munster yang kami kutip dari Bola Nusantara. Yang terpenting saat menggunakan teknologi VAR adalah benar-benar tepat di semua hal. Seperti yang ada di Thailand yang memunculkan kontroversi, ujar Paul Munster. Saat menerapkan teknologi VAR, kita harus benar-benar siap. Jadi nantinya teknologi VAR bisa meningkatkan kualitas pertandingan Liga 1. Bisa lebih baik, bukan sebaliknya, ujarnya lagi. Nah, gimana pendapat kalian soal komentar Paul Munster ini? Buat kami, Paul Munster ini cuma belum ngerasain aja dicurangi sama wasit. Sebab baru 2 kali megang Persebaya. Dan selama di Bayangkara FC, kan Bayangkara FC ini adalah tim anak emasnya PSSI, jadi jarang dicurangi wasit. Nanti kalau udah ngerasain dicurangi wasit, baru deh ucapannya pasti berubah. Dari Arema, posisi Fernando Valente tak aman di Arema. Usai dibantai PSIS 1-4, bos Arema Iwan Budianto langsung menggelar meeting dadakan dan menyalahkan pelatih atas kekalahan ini. Sebab dengan kekalahan ini, Arema semakin sulit keluar dari zona degradasi. Tapi rupanya Fernando Valente tak mau disalahkan. Valente justru menyerang balik manajemen Arema yang dianggap blunder membuang Gustavo Almeida ke Persija. Andai saja Almeida tak dilepas, mungkin Arema bisa berbicara lebih banyak. Dengan retaknya hubungan antara IB dan Valente, ini semakin menimbulkan rumor jika Fernando Valente cuma akan melatih Arema sampai akhir musim ini. Lalu, jika benar Valente keluar dari Arema, klub mana yang akan menampungnya? Tentu saja Madura United. Sebab Madura United tengah mengincar Ze Valente, yang otomatis jika Ze Valente bisa direkrut bersama sang ayah, otomatis Madura United akan lebih solid. Nah, kita akan lihat di musim depan. Dari Persib Bandung, ini ada yang nanya, apa benar Persib itu turun permainannya sejak datangnya Kevin dan Beltrame? Soalnya sebelum Kevin jadi kiper, Persib itu udah mulai bagus kebobolannya. Oke, secara fakta memang Kevin 3 kali diturunkan, belum hadirkan satupun kemenangan, dengan catatan 1 kali clean sheet saat hadapi Bali United. Sisanya 4 kali Kevin dibobol, alias 3 laga 4 gol bersarang ke gawang Kevin. Tapi ini nggak bisa dibandingkan dengan Teja yang selama 13 pekan atau 10 pekan yang dilalui bersama Persib cuma 7 kali kebobolan. Sebab di 3 laga awal pun Teja kebobolan 10 gol sebelum akhirnya digantikan oleh Fitrul di pekan ke-6. Tapi memang wajar kenapa ada yang menganggap jumlah kebobolan Persib jadi banyak itu lantaran Kevin. Sebab meskipun si Kevin ini bagus, si Kevin ini dianggap sudah mencuri tempat yang diisi oleh pemain pujaan Bobotoh, yakni Teja Pakualam. Jadi mungkin ada yang berpikir seperti ini tuh ketulah, udah bikin orang sakit hati gitu kali ya.
Ya silakan saja, itu kan pandangan atau pendapat masing-masing. Tapi kalau analisa kami pribadi, kenapa Persib ini saat ini sulit menang dan mudah kebobolan, itu ada 3 faktor yang hilang di Persib. Yang pertama adalah hilangnya Levi Madinda. Kita tahu sejak Levi datang Persib unbeaten, sebab Levi ini selain pengatur serangan, dia pun aktif membantu pertahanan. Dan keunggulan Levi yang tak dimiliki oleh Beltrame adalah Levi ini lincah, tapi pegang bolanya lengket atau kuat. Ini yang membuat lini tengah Persib solid, sehingga bola itu jarang masuk ke pertahanan Persib. Yang kedua, hilangnya Daisuke Sato. Posisi Sato memang bek kiri, tapi kita lihat kalau Persib diserang dari sisi manapun dan bek Persib ketinggalan, biasanya Sato lah yang jadi orang terakhir. Dan Sato ini mau banting tulang buat bantuin lini pertahanan. Ketika posisi Sato ini diisi oleh Rezaldi, dan ketika Rezaldi ketinggalan, Rezaldi biasanya susah ngejar. Dan ketika posisi ini diisi oleh Edo, Edo ini bagus dalam menyerang tapi kurang bagus dalam bertahan. Beda dengan Sato. Sato jelas kekurangan Sato adalah crossingnya yang kurang bagus, tapi bertahannya bagus. Ini yang membuat lini pertahanan Persib goyah. Yang ketiga, hilangnya Freds Butuan. Freds Butuan yang biasanya diposisikan di sayap atau wing kiri ya, ini kan sering bergantian dengan Daisuke Sato ini. Kalau Sato naik, maka Fred yang turun mengcover pertahanan. Begitupun sebaliknya, maka ada saling menutupi. Nah inilah yang gak ada semenjak Sato dan Fred ini hilang. Rezaldi dan di sana ada Beckham, ini nggak bisa saling menutupi, apalagi dengan Beltrame. Beltrame tidak ada tipikal bertahannya. Kenapa Fred bisa? Sebab Fred ini memiliki stamina yang lebih. Beckham tak punya stamina dan tak punya lari. Beltrame pun demikian, staminanya kurang dan larinya pun odoi. 3 unsur inilah yang hilang di Persib, yang membuat Persib jeblok di 4 laga terakhir. Salah siapa? Salahin tuh manajemen Persib yang udah ngebuang Levi, Sato, dan Fred. Meskipun Fred ini bukan dibuang, tapi secara formalitas Fred ini bisa saja loh minta ke kesatuannya agar tetap di Bandung. Tapi lantaran ada hal-hal lain, akhirnya pun Fred memilih untuk pergi. Begitu juga dengan Sato. Lalu Levi, kenapa nggak coba dipermanenkan, malah ambil Beltrame dengan tujuannya agar nama Persib dikenal di Italia. Ini yang menurut kami akar masalah kenapa Persib anjlok di 4 laga terakhir. Jadi jangan salahkan Kevin lo ya, sebab Kevin emang bagus. Yang harus disalahkan adalah siapa yang mendatangkan Kevin dan Beltrame, dan siapa yang membuang Levi, Sato, dan Fred. Dan satu hal lagi yang paling utama anjloknya Persib di akhir-akhir ini adalah adanya pemain yang ngerasa sok bintang di Persib, yang jumawa, yang gak mau ngedengerin instruksi pelatih. Inilah borok utama Persib. Musim lalu ini udah ada contohnya, musim ini keulang lagi. Ya akan gini lagi Persib, kecuali Persib ngerombak total pemain. Ambil yang nurut sama pelatih aja, buang pemain yang sok artis dan jumawa. Dari Persik Kediri, bos Persik Kediri Arthur Irawan mengaku tak masalah jika striker mudanya yakni M. Hanafi diminati oleh tim lain. Salah satunya adalah oleh Persib Bandung. Ya, santer beredar kabar jika Persib memang tengah mencari sejumlah striker lokal, dan salah satu nama yang diincar adalah M. Hanafi dari Persik Kediri. Menurut Arthur, dirinya tak akan menahan siapapun untuk memilih karirnya, sebab itu adalah urusan masa depan pemain itu sendiri. Kalaupun ada yang berminat pada Hanafi, Arthur mengatakan asal sesuai prosedur dan jangan melalui jalur belakang. Untuk mengantisipasi jika Hanafi jadi terima pinangan Persib, Arthur sudah mengincar striker Persipal Palu Irfan Mopu. Tapi jika Hanafi tak direkrut tim lain, maka Irfan Mopu tetap direkrut dan akan dijadikan tandem Flavio Silva di Persik Kediri.